Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, mata kuliah pembelajaran sentra dan lingkaran. Di sini kami akan membahas mengenai materi tentang RPPH berbasis sentra dan lingkaran. Di sini saya sebagai moderator, perkenalkan nama saya Anggi Lestari, dan dibantu oleh teman saya sebagai pemateri ada Alka Sanggita, kemudian ada Elsa Afilian, Ishfi Nur Silviani, Kamila Sepika, dan Khofifah Khairul Umah. Oke, untuk pengertian BCCP tersendiri akan saya sampaikan, merupakan di mana pendekatan penyelenggaraan yang berada di PAUD yang berfokus pada anak yang dalam proses pembelajarannya berpusat di sentra main dan saat dalam berada di lingkaran. Nah, untuk konsep belajarnya pun di mana pendidik atau guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong anak didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk materi yang kedua yaitu mengenai pengertian RPPH akan disampaikan oleh Kamila Rizkika. Kepadanya disilakan. Bu, rencana ya untuk dalam hari susun dan dilaksanakan oleh pendidik. Format RPPH antara lain yaitu ada tema atau subtema atau sub-subtema, alokasi waktu, hari atau tanggal, kegiatan pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Seorang guru harus mampu menyusun perangkat pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Tanpa adanya perencanaan sebelumnya, hal ini tentunya akan menghambat kelancaran kegiatan pembelajaran dan tujuan dari proses pembelajaran juga tidak akan tercapai. Baik, terima kasih kepada Kamila atas pemaparan materi mengenai pengertian RPPH. Selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah pelaksanaan proses pembelajaran dengan metode BCCP yang akan disampaikan oleh Alka dan Isti. Kepadanya, disilakan. Ya, selanjutnya saya akan mengenai langkah-langkah pelaksanaan dalam proses pembelajaran BCCP. Yang pertama yaitu ada penyambutan anak. Sambut anak dengan ramah dan penuh semangat dengan mengucapkan hai, halo, serta sebutlah nama panggilan dengan hormat. Yang kedua yaitu ada transisi. Guru mempersilahkan anak bermain dalam bimbingan orang tuanya dan atau sambil berkonsultasi dengan pendidik, konselor, atau psikolog yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu ada main pembukaan. Pada main pembukaan ini, guru memulai kegiatan dengan anak diawali dengan doa bersama, lalu anak diajak bernyanyi lagu salam, selamat pagi, atau yang lainnya dengan menari, melompat, dan tertawa bersama. Yang keempat yaitu ada kegiatan awal bermain. Guru mengajak anak menuju sentra atau pusat kegiatan bermain dengan cara nyanyi bersama. Guru menjelaskan dan membuat aturan permainannya atas kesepakatan anak pada saat sebelum permainan dimulai. Yang selanjutnya oleh Alka Sanggita. Nah, di sini yang kelima itu ada kegiatan inti bermain. Guru mempersilahkan anak bermain sepuasnya hingga waktu yang disepakati. Guru mengamati, mengawasi, dan menjaga anak dari bahaya agar proses pendidikan
pemahaman dan pembelajaran anak berlangsung lancar sesuai tahap perkembangan dirinya. Lalu yang keenam ada kegiatan akhir bermain. Nah, guru meminta semua anak merapikan alat bermain, lalu guru meminta semua anak berkumpul dalam lingkaran sambil bernyanyi, kemudian guru mewawancarai semua anak untuk menceritakan pengalaman mereka setelah bermain. Fasilitasi mereka semua untuk berani curhat tentang pengalaman bermain mereka, berikan setiap Nah, guru mengucapkan salam kepada semua anak atas apa yang telah mereka alami hari ini. Anak-anak berdoa bersama dan dihantarkan untuk Baik, terima kasih kepada Isfi dan Alka atas pemaparan materi mengenai langkah-langkah pelaksanaan dalam proses pembelajaran metode BCCT. Selanjutnya itu contoh dari rencana pelaksanaan pembelajaran harian, model sentra dan lingkaran yang akan dipaparkan oleh Ersa dan Kopita. Kepadanya disilakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang rencana kegiatan harian atau RPPH. Sedangkan sub dari kemudian terdapat beberapa kolom, yaitu ada kolom indikator, kegiatan pembelajaran, alat atau sumber belajar, atau penilaian. Yang pertama, indikator. Indikator di sini kita mengambil tentang yang pertama, mengetahui arti kasih sayang dan sayang kepada ciptaan Tuhan, lalu berlari membawa sesuatu yang ringan, mulai melakukan eksplorasi dengan berbagai media dan kegiatan, membersihkan dan membereskan tempat bermain, lalu bereksperimen dengan bahan menggunakan cara baru, mulai menceritakan pengalaman yang dialami dengan cerita sederhana, mulai menghargai orang lain, dan membuat karya. Sedangkan di sini kegiatan pembelajarannya terdapat beberapa pijakan ya. Pijakan yang pertama yaitu pijakan lingkungan main. Di pijakan lingkungan main ada menyiapkan bahan dan alat main, menyambut anak, kamar kecil jika anak ingin buang air kecil atau buang air besar atau cuci tangan. Di toilet training itu disediakan untuk minum juga. Lalu pijakan yang ketiga yaitu pijakan sebelum main. Di sini yang pertama yaitu berdoa sebelum belajar. Atau anak diminta mengatakan atau menyebutkan siapa temannya yang tidak hadir di hari itu. Lalu ada apersepsi dan guru menjelaskan kegiatan hari ini, lalu membuat kesepakatan bermain. Nah, yang keempat ada pijakan saat main. Pijakan saat mainnya yaitu yang pertama, menjiplak bentuk matahari dengan kunyit. Anak diminta menjiplak lingkaran dengan kunyit dan menggambarkan matahari. Ya, lalu yang kedua, membuat kolase gambar matahari dengan ampas kelapa, mengeksplorasi dengan cara sendiri dengan alat dan bahan yang tersedia.
Yang ketiga, menggambar matahari dengan lidi. Guru menyediakan kertas yang sudah diberi warna dengan krayon dan diblok warna hitam. Anak menggambar matahari dengan lidi pada kertas tersebut. Yang keempat, mengamati matahari dari pantulan air. Anak membawa baskom berisi air dan mencari sendiri pantulan matahari dan mengamatinya. Lalu pijakan kelima, keenam, dan ketujuh akan dijelaskan oleh Ersa Aprilian. Kepadanya saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal atau menambahkan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Dalam pembuatan RPPH, seperti yang sudah teman-teman saya sampaikan, itu di sini saya akan menambahkan apa itu manfaat dari pembuatan RPPH itu. Yang pertama yaitu sebagai acuan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, yaitu mendukung keberhasilan pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, mengarahkan guru untuk menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang keempat, yaitu mengarahkan guru untuk membangun sikap, pengetahuan, dan langkah dalam penyusunan RPPH itu sendiri, yang dimana berorientasi pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau yang biasa kita sebut PA. Lalu berisi kompetensi dasar atau KD yang diambil dari KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4 yang dapat mengembangkan nilai agama dan moral, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Lalu RPPH berisi muatan atau materi pembelajaran dari KD yang telah dipilih, serta memilih kegiatan yang selaras dengan muatan atau materi pembelajaran, dan mengembangkan kegiatan main yang berpusat pada anak, dan menggunakan pembelajaran tematik, mengembangkan cara berpikir saintifik, berbasis budaya lokal, dan memanfaatkan lingkungan alam sekitar sebagai media bermain anak. Adapun di dalam RPPH terdapat materi atau yang biasa kita cantumkan di dalam tema dan subtema, yaitu fungsi dari materi, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak, memperluas pengalaman bermain yang bermakna, menumbuhkan minat belajar anak. Adapun cara mengembangkan materi, yang pertama, pahami inti muatan dari setiap kompetensi dasar, kemampuan apa yang diharapkan dari KD tersebut. Lalu, pahami keluasan cakupan materi yang termuat dalam KD. Dan pahami kedalaman materi yang sesuai dengan tahap perkembangan anak, serta sesuaikan dengan visi yang ingin diwujudkan dan tujuan yang ingin dicapai. Membuat RPPH, di sini saya akan menambahkan yaitu, pilihlah beberapa kegiatan yang ada di RPPM sesuai oleh lembaga. Lalu kegiatan harian berisi pembukaan, inti, dan penutup, serta penyusunan kegiatan harian disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang dimiliki satuan pendidik, dan kegiatan
Nah, terima kasih kepada teman-teman semua sudah memaparkan materi dengan begitu jelasnya. Oke, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan akhir ya. Nah, jadi BCCT atau Beyond Center and Circle Time adalah pendekatan penyelenggaraan PAUD yang berfokus pada anak yang dalam proses pembelajarannya berpusat di sentra main dan saat dalam lingkaran. Kemudian untuk pengertian LPPH tersendiri yaitu kelancaran sebuah proses pembelajaran tak luput dari perencanaan seperangkat pembelajaran sehingga harus membuat RPPH. Nah, RPPH adalah acuan untuk mengelola kegiatan bermain dalam satu hari, nah, di mana RPPH itu disusun dan dilaksanakan oleh pendidik. Format RPPH pun tidak harus baku, tetapi memuat komponen-komponen yang ditetapkan. Nah, RPPH merupakan penjabaran dari rancangan kegiatan mingguan atau RPPM yang memuat kegiatan-kegiatan pembelajaran dalam satu hari. RKM sendiri merupakan penjabaran dari program semester. Komponen RKH atau RPPH antara lain ada tema, subtema, sub-subtema, alokasi waktu, hari dan tanggal, kegiatan pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, untuk langkah-langkahnya yaitu ada persiapan dan ada pelaksanaan. Dalam pelaksanaan, proses pembelajaran menggunakan 4 pijakan, di mana ada pijakan lingkungan main, ada pijakan pengalaman sebelum main, pijakan pengalaman main setiap anak, dan pijakan pengalaman setelah main. Jadi tentu ya RPPH dalam berbasis BCCT ini berbeda dengan RPPH yang memang metodenya di luar BCCT gitu. Jadi di sini sudah dijelaskan tadi oleh Saudari Hopita ya mengenai pembuatan RPPH berbasis BCCT. Nah, terima kasih kepada teman-teman. Nanti jikalau ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin bertanya, boleh dilanjut di Enaus UIN SGD Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.